Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kegiatan kita pada hari ini yaitu kegiatan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Konseling yang saling berkelompok. Diskusi masalah. Ada lagi? Pemikiran masalah. Ya. Ada lagi? Saling sharing mungkin antara sesama dan membagi keluh kesah. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, baiklah, saya akan meluruskan yaitu konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan konselor kepada konseli untuk mengatasi sebuah masalah individu secara berkelompok. Jadi di sini ada tujuannya yaitu untuk mengentaskan suatu permasalahan atau mencari solusinya. Baiklah, di sini dalam konseling ini terdapat empat asas, yaitu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di tempat ini, di waktu ini tidak boleh keluar dari kelompok ini. Kemudian asas keterbukaan, yaitu asas kita apa permasalahan kita harus terbuka, atau apa yang kita ingin tanyakan harus bisa saling terbuka antara satu sama lain. Kemudian asas kekinian, yaitu permasalahan yang pada saat ini yang mengganggu pikiran kita, apa yang mengganggu kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang terakhir ada asas kesukarelaan. Kegiatan kita ini harus dengan secara sukarela, tidak ada keterpaksaan satu dengan sama yang lain. Di sini siapa yang akan mengungkapkan masalahnya terlebih dahulu? Ya, silakan. Jadi saya itu kan kurang suka pelajaran matematika. Tapi orang tua saya itu memaksa saya untuk ikut lomba atau olimpiade matematika gitu, walaupun kalah sih seringnya. Tapi saya ingin membantu orang tua saya juga satu sisi. Siapa lagi? Saya. Ya. Kalau saya orangnya malas dalam membuat tugas. Malas dalam membuat tugas. Ada lagi? Saya. Ya. Saya orangnya kecanduan game online dan tidak terlalu mempedulikan lingkungan sekitar sehingga kurang bersosialisasi seperti itu. Selanjutnya? Kalau saya masalahnya itu ya, yang pertama saya jauh sama pacar, dan gara-gara itu juga sering berantem, dan pada akhirnya juga mempengaruhi nilai IPK saya. Jadi itu masalahnya. Baiklah, di sini ada 4 masalah yang mana akan kita pilih dalam konseling pada saat ini. Pembahasan yang mana yang akan kita bahas pada kegiatan ini? Ada yang saja. Mungkin ada yang lebih menarik. Cuma 7. Ya udah kalau gitu. Jadi sejak kapan LDR-nya? Sudah sejak 6 bulan yang lalu. Itu pun gara-gara dia bisa, kami beda kuliah, dia kuliah di Jawa, saya di sini. Jadi teman-teman, apakah ada yang menanggapi? Pak ya. Bagaimana perasaan Anda saat LDR yang pertama kali atau di minggu pertama? Kalau minggu pertama nggak ada sih, tapi untuk saling chat, saling video call atau apa-apa itu masih bisa terhubung, walaupun sulit beda tempat. Jadi ya nggak apa-apa kalau minggu pertama sih, nggak ada masalah. Silakan. Apakah tahan LDR atau mau cari pengganti? Kalau untuk 2 bulan kemarin atau 3 bulan yang kemarin itu ada rasa jenuh juga. Mungkin gara-gara juga dia terlalu sibuk, kita juga terlalu sibuk. Jadi mungkin ada kepikiran, bosan kayak gitu. Dia juga sibuk, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang namanya memberikan motivasi, semangat atau apa aja kan nggak ada sama sekali. Gitu.
mungkin itu ada kepengen sih cari pengganti walaupun enggak jadi pacar, jadi teman aja nggak apa-apa gitu. Saya boleh bertanya lagi? Boleh. Cara mengatasi kejenuhan itu gimana? Itu masalahnya saya belum tahu. Gimana yang lain? Ada yang menanggapi lagi? Sampai kapan harus senderan? Mungkin udah sampai tamat kuliah sih. Mungkin kalau dia datang ke Bengkulu misalnya untuk apa? Kayak tahun Idul Adha, Idul Fitri, mungkin. Itu pun kalau dia bisa datang ke Bengkulu, kalau enggak ya situ aja. Ada lagi? Apakah saat ini komunikasi Anda dengan pasangan tetap berjalan dengan baik? Untuk komunikasi masih, tapi gara-gara udah sibuk juga sih, namanya kuliah pasti sibuk, jadi agak kurang baik kalau untuk komunikasi. Bagaimana cara Anda untuk membatalkan sesuatu yang tidak pasti untuk akan itu terjadi? Apalagi itu beda jarak sangat jauh. Kalau kami sih yang pertama komitmen, yang harus ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen sih, yang mau dari pihak laki-lakinya atau pihak perempuannya sih, pada akhirnya juga bakal mendua juga, sakit hati katanya. Apakah sudah pernah ketemu setelah LDR? Jika belum, bagaimana bayangan jika bertemu? Kan sudah lama nggak pernah bertemu. Untuk berapa bulan ini sih mungkin gara-gara corona juga, jadi agak sulit untuk pulang. Kenapa? Masih banyak tugas atau ada hal yang lain yang harus diselesaikan di kampus, jadi ya gitu. Bayangannya nanti apa kayak orang asing? Kalau bayangnya ya biasa aja sih, namanya juga yang namanya kita udah mau itu 1 tahun 2 tahun, kalau kita sudah berkomitmen ya, iya dia milikku, aku juga milik dia, pasti bakal ketemu, pasti nggak bakalan ada dalam hati itu kayak stranger, orang asing gitu. Ya. Apakah Anda tidak takut diselingkuhi atau diduakan? Kalau itu balik lagi ke komitmen. Kalau misalnya mau apapun jarak yang memisahkan pulau kah, lautan kah, yang memisahkan gunung kah, kalau kita sudah ada komitmen ya pasti bakalan kita pegang lah. Yang namanya manusia itu pasti yang pertama dipegang itu prinsip. Kalau dia sudah ada niat dalam hatinya untuk memegang prinsip tersebut, mau dia selingkuh pun nggak bisa. Dia bakalan apa? Fokus ke karir lagi untuk masa depan mereka berdua. Apakah apakah selama ini ada yang mendekati Anda atau Anda tertarik dengan seseorang? Pasti adalah yang mendekati kayak gitu, tapi yang namanya berkomitmen harus tetap berkomitmen lah. Kita harus menjaga komitmen dan kepercayaan juga. Jadi tidak tertarik? Insya Allah tidak. Ya, baiklah. Saya ingin bertanya, lalu apa yang membuat Anda jenuh sedangkan Anda telah yakin dengan komitmen yang kalian jalani? Yang membuat saya jenuh sih mungkin yang pertama sibuk, itu nggak ada apa, setidaknya sih kalau misalnya sesibuk apapun pasti harus ada yang namanya kabar kayak gitu, walaupun nanya-nanyain apa kabar, lagi apa nih, nggak basa-basi lah, walaupun sesibuk-sibuk apapun nggak mungkin nggak ada luang waktunya gitu. Ya, tapi biasanya kalau kuliah masih dalam kuliah tahap pertama, biasanya tugas-tugas pun juga jarang. Lalu kenapa tidak bisa saling berkabar? Mungkin kalau untuk tidak saling berkabar ada alasannya tertentu mungkin. Iya, alasannya Yang kenapa? pertama Biasanya kan mereka kalian- ingin mengejar karirnya dulu. Kan ada tuh orang-orang yang malah lebih parah dari kami, misalnya yang di kapal kayak gitu kan. Jadi Oh, iya. jadi kalau orang yang di kapal tuh kan nggak mungkin bisa saling berkomunikasi itu. Jadi ya udahlah, kita saling pahami satu sama lain gitu.
kalau di kapal itu emang nggak ada sinyal. Kan kamu kan sudah ada sinyalnya. Kamu kan cuma beda tempat kuliah, beda pulau. Ya kalau itu sudah saya omong tadi. Kami tuh kita lihat dari orang yang di kapal dulu kan. Orang yang di kapal ada orang yang misalnya dia yang tidak ada sama sekali komunikasi, bukan hanya di kapal, di tempat-tempat yang pelosok kayak gitu kan, pasti sulit untuk ada sinyalnya kan. Jadi kami lebih berkomitmen lah kalau untuk apa mencari sesuatu hal kalau di depan kita tuh sudah ada yang menunggu. Ya. Bagaimana Anda tahu kalau dia tuh benar-benar memegang komitmen? Yang Anda pertama, bisa saja dikhianati atau semacam. yang pertama sudah aku omong, percaya. Pak, percaya dengan pasangan itu harus mau dia mau selingkuh atau enggak, yang namanya kalau tidak ada saling percaya pasti apa yang terjadi merusak hubungan. Yang namanya orang ketiga itu pasti bakalan ada untuk merusak hubungan. Apalagi kalau dia Lalu kalau saling percaya, ini kenapa Anda jenuh? Berarti kan Anda kurang yakin kepada pasangan Anda. kalau untuk jenuhnya itu bukan ke arah kepercayaannya atau enggak, tapi arah ya kita kayak setiap orang pasti ada mengalami ke titik rendahnya kayak gitu. Misalnya kenapa sih chatku kosong kayak gitu, atau ada orang yang ngechat tapi kenapa sih dia nggak ngechat, padahal kan aku hanya cuma basa-basi itu sudah cukup. Walaupun nggak ada sama sekali saling sama-sama sibuk kayak itu, tidaknya ada meluangkan waktu sedikit aja, pasti ada lah sinyal maunya sih juga mau ngechatnya duluan, tapi nggak enak nanti nganggu kayak gitu. Enggak juga sih kalau kita sebagai cowok atau laki-laki harus memberanikan diri untuk mengechat ceweknya duluan agar si cewek itu merasa dipedulikan, merasa diperhatikan. Oh, jadi menurut mbaknya, berarti mbaknya juga ada pengalaman kayak aku juga mbak. Ada Jadi pengalaman pasti ada. Jadi itu saran mbak dari saya. Tapi gini mbak, soalnya kalau mau ngechat duluan, takutnya nanti dia sibuk. Jadi kami lebih memikirkan yang namanya perasaan kayak gitu. Soalnya kan perasaan wanita kan lebih sensitif daripada laki-laki. Santai. Iya. Mengenai EPK turun akibat dari LDRan, terus apa yang Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan? Kalau untuk IPK turun dan lain-lain itu mungkin gara-gara ya gimana sih, jenuh. Biasanya ada yang ngasih semangat ya belajarnya itu apa semacam. Jadi apalagi gara-gara corona ini jadi agak berkurang untuk rajinnya tuh, apalagi tambah nggak ada yang berikan semangat gitu. Jadi kan jadi mood tuh jadi turun. Apakah tidak ada semangat dari teman-teman? Soalnya gini mbak kan juga nama LDR pasti ada kan rasanya beda, disemangati sama orang yang disukai sama yang enggak. Nah, itu pasti ada yang bedanya 10 kali lipat, pasti lebih disemangati sama orang yang disukai walaupun cuma kata semangat. Apakah Anda tidak mau merubahnya itu? Sebenarnya kata semangat itu tuh bisa diungkapkan dengan siapa saja, asalkan kita selalu bersenang hati, jangan terlalu memikirkan pacar kita yang sedang jauh apa tidak berkabar. Biasanya walaupun sesibuk apapun mereka, kalau mereka ada aktif atau online di internet atau sosial media, pasti mereka akan mengabari kita. Itu kan sudut pandang dari seorang cewek pasti mbak lihat kan. Tapi kalau sudut pandang dari seorang cowok itu dia lebih mementingkan yang namanya gengsi. Gini, gengsi. Buat apa kamu melakukan komitmen kalau masih ada kata gengsi? Gini mbak, biasanya namanya laki-laki itu
dia lebih mempertahankan kehormatannya sebagai kepala keluarga pastinya. Jadi itu gengsinya lebih tinggi daripada perempuan. Setidaknya gini, perempuan yang duluan yang apa melakukan obrolan baru ditinjau oleh laki-lakinya. Ini tidak juga banyak juga cewek yang perlu juga cowoknya yang harus mencairkan suasana, mencari topik-topik agar ceweknya itu lebih nyaman. Barangkali cewek abangnya ini tidak memberi kabar, dia tuh menunggu kabar dari abangnya. Itu bisa jadi mbak, tapi gini ya mbak, yang namanya laki-laki tuh yang namanya 60 atau 70% dia Iya. gunakan logika ketimbang perasaannya. Jadi dia lebih memikir dulu gimana moodnya, gimana perasaannya. Kalau kami chat, apakah dia tidak marah ataukah dia ganggu, pasti itu bakalan dipikirannya. Ya, baiklah. Begini, seorang cewek itu kalau misalnya udah berkomitmen sama orang, pasti kalau dia di chat sama cowoknya pasti dia akan lebih merasa dia tuh dihargai, keberadaannya tuh pasti dia dihargai. Bukan, jadi abangnya ini harus merubah gimana sih cara mengabarinya lagi, seperti itu. Gini mbak, kalau untuk dikabari itu kan namanya sifat, itu sifat karakternya itu kan beda-beda tiap orang tuh kan mbak. Jadi ada orang yang cuek, ada juga yang dia itu bad moodan, yang lebih sensitif, ada yang itu. Jadi kan lebih sulit ya. Dan saya akan menambah, bukankah bapak anda bilang tadi bahwa pacar anda itu tidak mengabari karena sibuk atau semacamnya? Bukankah di saat COVID-19 ini kita semua kuliah online dan kita selalu online itu, masa tidak mengabari sedikit? Gini ya itu bang, yang namanya untuk masalah COVID apa semacam itu pasti tugasnya numpuk, nggak kayak yang biasa itu kuliah biasanya. Jadi apa, gini, pasti kalian di sini tugasnya numpuk kan pas COVID kan. Nah itu mungkin lebih sibuk daripada kuliah biasanya itu, walaupun dia online. Memang tugas kita menumpuk dan mungkin mengerjakannya mungkin malamnya bisa dikerjakan, tapi pas siangnya itu kan ada waktu luang. Apalagi kita pas di COVID-19 ini, kita tidak boleh keluar rumah sama sekali. Masa tidak ada kabar dari dia atau semacam? Untuk kabar sih menurutnya pasti ada, walaupun sedikit, kayak ngomong apa kabar, cuman kayak gitu, baik, sibuk, ya dah, dari situ sudah. Oke, ini yang namanya teknologi udah maju kan. Nah, ini kita bisa teleponan sambil mengerjakan tugas gitu kan. Apakah itu tidak bisa dilakukan? Kalau untuk itu katanya sih enggak, kayaknya. Nah, itulah cerita dari masalah LDR abangnya ini. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberi saran atau semangat buat memotivasi agar prestasinya naik? Ya, silakan. Sebaiknya kalau jadi cowok itu jangan terlalu gengsi untuk ngechat dia atau terlalu banyak memikirkan logika. Karena kalian ini kan LDR ya, cewek itu juga sensitif. Mungkin dia tuh sangat suka jika kamu chat. Apabila dia marah kamu chat, ya kamu tanya kenapa dia marah. Kalau dia ngerasa kamu ganggu dia, ya udah berikan dia waktu. Ya intinya tuh maklumi saja, tapi tetap cari dia. Pasti cewek itu butuh dicari. Ada lagi? Mengenai LDR kan di sini prestasinya menurun, PPK-nya turun. Alangkah baiknya jika tidak LDR sama sekali lah. Bisa jadi putus, lebih baik jalannya. Baiklah, ada lagi? Ya, kalau untuk saran saya menyarankan untuk cara yang baru seperti yang saya katakan. Tidak ada, pasti ada kemungkinan untuk cewek itu yang di sana mencari yang baru juga. Tapi kalau untuk semangat, berubah untuk lebih baik, bukan lebih baik terhadap orang lain, tapi lebih baik dari kita yang sebelumnya. Agar ketika ketemu dengan pacar kita yang LDRan, mungkin dia merasa kita orang yang beruntung saat memiliki kita. Betul.
Gimana? Ada lagi yang menambahkan? Untuk semangat, tumbuhkan semangat itu dalam diri kita sendiri, dalam diri sendiri. Jadi ketika dia di sana kuliah semangat mengejar prestasinya, kamu juga harus semangat, jangan kalah semangat, jangan kalah saing. Jadi ketika ketemu nanti kalian sudah klop dan kalau bisa ya langsung dekat saja. Kalau jodoh, Ya, kalau jodoh, doakan. insya Allah kalau jodoh. Baiklah teman-teman, nah itulah cerita masalah dari teman kita. Dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin mengasih saran? Ya silakan. Sebaiknya jadi cowok tuh jangan terlalu gengsi untuk chat duluan. Walaupun nanti ketika kamu chat dia, dia marah kalau kena dia sibuk dan ngerasa kamu mengganggu dia, ya terima aja. Mungkin dari situ dia bisa curhat kalau dia tuh lagi pusing dan kamu harus memakluminya biar langgeng hubungannya. Baiklah, ada yang ingin menanggapi lagi? Ya saya. Pendapat dari saya mungkin Anda sendiri bisa cari yang baru. Karena menurut saya tanpa kabar mungkin kita banyak persepsi lain bahwa tidak mungkin si cewek itu mungkin akan selingkuh. Iya, mungkin Harus bisa cari cari yang baru berarti ya. Iya. Iya. Baiklah, ada lagi? Ya. Mengenai LDR kan itu tadi prestasinya menurun dan banyak hal-hal lain kan. Alangkah baiknya kalau misalnya tidak LDR-an Oh tidak LDR. Jadi biar putus, prestasinya naik gitu. putus itu Ya terserah mau putus. pertemanan aja. Ya. Cari yang baru. Gimana, ada lagi? Ingin memberi saran atau semangat? Ya. Kalau tentang semangat itu harus ditumbuhkan dari diri kamu sendiri. Ketika dia di sana semangat belajar, kamu harus semangat belajar juga. Tidak saya jenuh nih, emang kadang jenuh tuh ada, terus kadang iri juga melihat hubungan orang lain kan. Tapi kita tetap bisa semangat diri sendiri dan yakin bahwa nanti ketika ketemu rasa dari kita dipertemukan jadi nggak terasa Baiklah, kesimpulannya dari cerita ini atau masalah ini, buat yang para LDR sebaiknya kalian jangan terlalu memfokuskan apa itu masalah percintaan. Sebaiknya kita harus meningkatkan rasa kita dalam belajar, dalam meningkatkan prestasi, karena cinta itu akan mengalir juga kalau kita prestasinya tinggi. Kemudian buat solusinya, kalau pacarnya itu marah saat abangnya ini mengabarin ceweknya, berarti si ceweknya itu ada yang lebih asik lagi dari abangnya. Makanya untuk cowok ini harus lebih sering mengabari atau sering menelpon, lebih perhatian lagi, karena sejatinya cewek itu suka diperhatikan. Nah, sekian dari konseling kita pada hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk menutup kegiatan ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di minggu yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.